Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Kali ini saya isi lagi materi untuk database ya, terutama di MySQL yang menggunakan PHP MyAdmin atau yang versi visual. Oke, ini langsung saja teman-teman. Ini banyak masalah ketika berbeda atau menggunakan aplikasi SAM. Biasanya kita kan pakainya SAM ataupun Laragon ya. Yang versi PHP MyAdmin-nya atau versi SAM-nya itu berbeda. Nah, nanti ketika kita membuat misalnya di yang lebih baru, misalnya teman-teman pakai PHP MyAdmin atau SAM-nya yang lebih lama, itu ternyata ada kejadian yang mengakibatkan error waktu import. Nah, kali ini atau di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi gagal import database MySQL di PHP MyAdmin. Oke, lanjutkan ke step berikutnya. Ini saya langsung praktekin dulu. Contohnya seperti ini. Misalnya saya buat database baru. Misalnya contoh saja DB. Saya buat ini. Nah, di folder download saya udah download beberapa contoh database ya. Ini ya, ada dealer mobil Rivaldi, DB perpustakaan OP. Saya akan coba mengimport database tersebut dengan cara import ya. Teman-teman ingat ya cara import. Sebelumnya kita udah buat database dulu ya. Ini yang baru mengikuti materi database, bagaimana cara export import. Ini saya sedang praktekkan cara import database. Artinya kita tetap harus awalnya membuat nama database dulu, kemudian kita baru klik import kalau sudah membuat. Klik telusuri, pilih file database-nya, misalnya DB perpustakaan OP. Oke, langsung klik kirim saja, atau kalau bahasa Inggris berarti go. Nah, yang terjadi seperti ini teman-teman ya, unknown collection. Nah, collection itu sistem penyortiran kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa atau ini sebenarnya sih masuk tapi hanya tabel anggota atau apa ini, daftar seluruh buku. Ini mungkin intinya tidak semua masuk ya, karena tidak diketahui collection-nya atau collection tadi ya, atau penyortiran lah gitu. Kalau diklik database-nya itu daftar seluruh, ini sebenarnya tadinya berasal dari view nih ya. Intinya tabel-tabelnya nggak ada. Nah, bagaimana mengatasi yang error-error tadi? Teman-teman, cara yang ini saya udah berikan ini ya, udah berikan sedikit materinya, nanti slide-nya. Ini kita berikan dulu penjelasannya. Satu, nanti ini tadi tampilan errornya. Satu, bukalah file SQL dengan menggunakan aplikasi text editor, misalnya Notepad. Nah, ini kalau Notepad biasa nanti akan sulit, biasanya karena dia tidak beraturan. Tapi kalau Notepad++ atau Sublime Text atau Visual Studio Code atau yang lainnya itu nanti bisa rapih kelihatan. Nanti kita praktekin. Kemudian carilah tulisan yang menyebabkan error tadi. Ini berarti collection-nya ya. Ini kalau kita lihat berarti yang ini kayaknya lebih baru dari SAM. Saya pakai SAM ya, atau MySQL yang saya pakai. Setelah ditemukan nanti blok tulisan tersebut. Artinya kita mencari dulu yang errornya, collection yang errornya. Kemudian nanti kita blok, kita mau ganti supaya bisa terbaca di SAM atau MySQL saya di komputer saya. Yang ketiga nanti Ctrl F, pilihlah pilihan replace dan ketikkan tulisan di dalam. Intinya kita mengganti semua tulisan ini ya, atau collection ini menjadi, kita bikin yang general aja, UTF-84B4 general atau underscore AI. Klik pilihan replace all ya. Kemudian lakukan penyimpanan kembali.
Intinya gitu teman-teman, nanti boleh di review lagi. Saya langsung praktekin, ini saya ulangi, hapus supaya nggak double. Nah, kosong kembali ya, ini kosong kembali teman-teman, sudah nggak ada tabelnya. Nah, kita buka dulu tadi apa katanya, buka dulu file SQL-nya. Tadi saya perpustakaan OPI ya. Caranya apa? Klik kanan. Nah, ini kan defaultnya notepad biasa nih. Kalau kita notepad biasa, teman-teman nanti bisa cek nih hasilnya. Tuh, akan panjang banget, akan tidak tersusun gitu ya. Nah, oke, makanya saya sarankan selain notepad biasa supaya nanti saya di komputer ini misalnya ada edit with notepad plus. Nah, saya pakai yang notepad plus. Nah, kalau itu kan rapi tuh, teman-teman. Ya, rapi ya. Kita bisa cari tadi apa? Ctrl F. Oke, udah langsung muncul. Atau teman-teman cari dulu. Ya Ctrl F juga boleh ya. Nih, ya ini ya. Jadi blok aja, di blok kalau nanti misalnya nyari udah ketemu, Ctrl F. Nah, find word akan menemukan ini otomatis. Ya, kita pilihnya yang replace ini teman-teman. Jangan langsung ini ya. Kita pilih replace dulu, kita mau ganti. Nah, ganti dengan apa? Replace with. Oke. Nah, ini kita hapus tadi apa? Teman-teman tuliskan general CI ya. Nah, kemudian klik replace all. Pastikan replace all, jadi kita nggak satu persatu ya. Kalau replace ini aja berarti hanya satu yang di baris yang tadi kita pilih, tapi kalau replace all berarti semua yang mengandung UTF-84B 0900 AICI itu akan terpilih, kemudian nanti kita ganti. Oke, kita klik langsung replace all, ganti semua. Oke, close. Kita bisa cek nanti tuh teman-teman ada ya. Nanti kalau enggak di blok lagi kalau meyakinkan. Nah, nanti next. Tuh. Ini hasilnya. Tuh. Ya, ini untuk tabel buku. Tabel peminjaman ya. Semuanya jadi sudah terganti dengan UTF-84B General CI. Oke, kita udah yakin udah terganti. Jangan lupa simpan. Nah, ini simpan. Atau save all boleh, atau Ctrl S tadi yang saya tuliskan. Close. Yang ini ya tadi teman-teman. Nah, kita sekarang praktekin lagi untuk import. Klik import, klik telusuri, klik tadi apa? Ini open, scroll ke bawah, klik kirim. Apakah berhasil? Nama databasenya contoh saja DB. Ya, berhasil memberikan import telah selesai, 23 query dilakukan. Nah, kita klik nama databasenya, sudah ditemukan teman-teman. Ya, TB anggota, TB buku, dan tabel pinjaman. Yang tadi saya bilang daftar seluruh buku itu dia adalah view. Nah, bisa kelihatan di sini. Kalau teman-teman klik tabelnya aja, daftar seluruh bukunya nggak ada. Kalau kita klik view, daftar seluruh buku. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jelas ya? Atau kurang jelas? Oke, kalau kurang jelas saya coba ulangi lagi. Saya punya database lagi nih, yang masih error juga. Ini DB beda versi collection kolasi ya. Oke, buat. Oke, ini nama databasenya DB beda versi kolasi, import. Maaf. Ini saya punya contoh satu database lagi, yang ini dealer mobil Rivaldi ya. Open. Ini juga kalau kita lihat ya, atau kita lihat dulu boleh. DB Rivaldi, kalau kita klik atau kita buka SQL-nya, ternyata dia masih UTF-84B 0900 ya teman-teman, AICI. Nah, kita close dulu tuh. Coba kita buktikan apakah
tadi udah ya. Oh ya, DB dealer mobil rivalnya udah, kita tinggal klik apakah langsung berhasil. Nah, ternyata sama ya, sama karena dia collectionnya tidak diketahui karena beda versi MySQL atau PHP MyAdmin-nya atau SAM-nya teman-teman ya. Nah, maka sama caranya nanti kayak gitu. Kita rubah juga dengan Notepad++ supaya jelas. Ininya kita blok saja. Sama kita ganti jadi general CI juga, replace all ya. Close, pastikan sudah selesai, simpan. Jangan lupa kalau nggak disimpan berarti dia nggak berubah ya teman-teman. Pasti nanti akan error juga. Oke, kita ulang lagi. Import DB mobil, dealer mobil. Oke, berhasil. Sudah kita rubah ya, tadi kita udah rubah jadi yang general. Ya, berhasil. Ini teman-teman hasilnya DB beda versi kolasi ya. Ini ada view-nya. Nah, view-nya pembelian. Intinya database-nya sudah terbaca. Oke, kira-kira itu ya teman-teman. Jelas ya, mudah-mudahan jelas. Silakan nanti berkomentar jika ada yang kurang jelas. Satu lagi tambahan penjelasannya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa perhatikan ketika kita, ini saya sum-nya malahan pakai sum yang versi lama nih. Sum control panel versi 322 compiled November 2015, ini lama sekali. Ya, 2015 mungkin PHP-nya masih PHP berapa? Teman-teman bisa cek 732. Kalau mungkin sekarang udah versi 8 atau 81 dan seterusnya lebih tinggi ya. Nah, nanti kalau teman-teman beda komputer atau beda PC atau beda laptop, nanti SAM atau Laragon, intinya PHP MyAdmin MySQL-nya itu beda versi, kemudian ketika import itu terjadi error, maka bisa lakukan sesuai cara-cara yang ada di video ini. Oke, nanti juga teman-teman bisa lihat kenapa error ya. Misalnya ini di penyortiran koneksi server. Kalau kita cari yang UTF-84 0900 itu nggak ada teman-teman. Tuh, ini kan kelompok UTF-84B ya. Kalau kita cari di yang versi saya ini, sum-nya, saya pakai sum, itu ternyata nggak ada. Tapi kalau general CI-nya ada, makanya yang paling umum ini general ini ya. Mungkin di beberapa versi semuanya ada. Jadi kita pakai ini, rubahnya. Kalaupun nanti teman-teman supaya memastikan, misalnya kita udah tahu sum versi sumnya beda, ketika kita buat database, teman-teman bisa langsung ganti aja di sini atau langsung pilih aja di sini ya. Mungkin ini membuat nama database-nya ya. Misalnya database, jangan langsung buat tapi dipilih dulu di collection-nya ini. Ya, nanti misalnya pilih langsung ke UTF-84 general CI tadi. Nah, nanti akan dibuat, maka dia akan nanti di sini penyortirannya atau collection-nya adalah yang UTF-84. Kita bisa lihat misalnya FF tadi. FF. Kita bisa lihat. Nah, FD ini. Ya. Oke, seperti itu teman-teman. Atau kalau memang sudah terlanjur, kemudian teman-teman ternyata pengen biar nggak pengen merubah, artinya ini cara yang kedua ya. Kalau misalnya ini tidak, yang tadi dirubah di Notepad itu tidak berhasil, mungkin teman-teman bisa coba nanti misalnya pakai ini nih teman-teman, begini. Jadi misalnya ini DB beda versi kolasi ya. Nanti ada di operasi, scroll yang paling bawah. Nah, nanti penyortiran teman-teman.
penyortiran, nanti pilihlah yang UTF-84 tadi. Ketika udah dibuat ya database-nya ya, ternyata error, teman-teman coba ganti pakai cara ini. UTF-84, nanti pilihnya yang general CI, ini di checklist, ini di checklist juga. Jadi semua tabel yang ada di ini akan dirubah penyortiran atau collection-nya ke UTF-84MB general CI, artinya yang umum. Ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Silakan dipraktekin kalau nanti ada masalah, atau bisa mencoba dengan membuat database dengan versi yang beda, kemudian bukan versi ya, collection yang berbeda, kemudian teman-teman praktekin apakah nanti bisa berjalan atau enggak gitu ya. Ini yang paling mudah di beda komputer, kemudian beda versi MySQL-nya gitu, sehingga kalau misalnya kayak saya tadi di database yang mau diimport itu pakai SAM atau PHP MyAdmin yang baru atau MySQL yang baru, versi misalnya PHP-nya 81 gitu ya. Kalau yang saya SAM-nya versi 2015, kira-kira PHP-nya masih 73. Nah, itu ketika dibuat di yang baru kemudian dipakai di yang lama, ke yang lebih lama maksudnya, akan terjadi error seperti tadi. Oke, kira-kira itu kesimpulannya. Ini satu cara untuk merubahnya kalau nanti terjadi error. Bisa juga di beberapa aplikasi yang mungkin tadi ya sama versi SAM-nya atau collection-nya berbeda. Silahkan ikuti cara ini. Buka file SQL-nya yang pertama, kemudian cari tulisan yang collection yang bikin error, ganti dengan menggunakan Ctrl F, replace all dengan UTF-84BM MB4 General AI, kemudian replace all dan simpan. Itu cara yang kedua tadi. Di database yang sudah kita buat, kita buka PHP adminnya, kita pilih operasi, kemudian scroll paling bawah, ganti collection-nya dengan UTF-84 MB4 General AI. Kira-kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.